semuanya Sukihotu Salameta. Ya, malam ini kita berjumpa lagi dan nanti akan memberikan awada sebelum sesi Q&A. Dan sebelum memulai, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo kapakoti hipi apameyang kalang karonto ati dukarani. Kedang gato loka hitayanato namo mahakarunika saktasa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Asam budam budani sewitam yam bawa bawam gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala widam sino dhammawarasa tasa. Kepada dunia makhluk yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadhi panya wimuti nyana pabuti hiyuto. Ketang jananam kusalatikanam tamaria samgam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandam wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, 3 permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, tadi Bante membacakan pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai bentuk penghormatan, dan dengan kekuatan penghormatan yang dilakukan, ya, kita akan memperoleh jasa kebajikan yang besar, dan dengan kekuatan penghormatan yang dilakukan juga, ya, dengan kekuatan penghormatan tersebut, ya, segala rintangan, halangan menjadi lenyap berkat kekuatannya. Ya, nah itu adalah makna pujian yang bermanfaat. Ya, jadi kita hanya bisa beraspirasi
kira-kira seperti itu ya. Anda harus coba untuk explore juga supaya dapat makna ya. Bante ambil ini dari Atakata ya, kitab komentar ya, syairnya indah sekali sebenarnya ya. Oke, nyambung ke tema Wada malam ini. Sudah sesuaikah tempat tinggal saya? Ya, sudah sesuaikah tempat tinggal saya? Ada yang bisa jawab? Sudah sesuaikah tempat tinggal saya? Menurut mana, Bante? Ya, menurut Dhamma atau menurut Hongxi? Atau menurut apa yang lain lagi gitu ya. Yang pasti pembahasan kita ya menurut Dhamma lah ya. Kita akan bahas Dhamma. Bagaimana sih tempat yang sesuai, tempat tinggal yang sesuai? Nah, ini juga ada dalam tanda kutip Hong Shui-nya secara Dhamma. Ya, yang dibilang tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai untuk kita tinggal. Nah, apa dasarnya? Apa penjelasannya? Jadi dalam bahasa Palinya itu pati rupa desa waso. Pati rupa desa waso dalam Manggala Sutta yang pubeca kata punyata pati rupa desa waso ca pubeca kata punyata ya ata sama panedica etamang gala mutamam. Nah, itu adalah berkah yang bait kedua. Di situ dikatakan pati rupa desa waso. Ini adalah salah satu konsep penting dalam ajaran Buddha, khususnya berkaitan dengan ajaran tentang berkah atau kebahagiaan tertinggi, manggala. Kalau Anda mau dapat manggala, mau dapat berkah atau terus punya kesempatan dengan mudah untuk memperoleh berkah atau terus mengkondisikan berkah untuk tetap ada atau tetap terkondisi, Anda harus memperhatikan ini. Ya. Nah, ini khususnya terkait dengan ajaran tentang berkah atau kebahagiaan tertinggi dari sisi Dhamma. Nah, arti patirupa desa waso. Ini dalam bahasa Pali dibagi menjadi 3. Patirupa dan desa lalu waso. Ya. Ini apa? Artinya patirupa itu cocok, sesuai, wajar, tepat, benar, patut. Nah, secara ininya, kalau disambungkan secara harfiahnya, ya arti dari patirupa itu sesuatu yang sesuai untuk perkembangan spiritual dan moral. Ya, kalau kita bicara tentang Dhamma. Lalu, ruang kehidupan, tempat benih kebajikan dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah. Itu patirupa penjelasannya. Jadi bukan cuma cocok, sesuai, wajar, tepat, tapi bagaimana tempat yang untuk perkembangan spiritual dan moral, yang mana kebajikan dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah. Lalu desa itu artinya tempat,
daerah, wilayah, negeri. Ya, tempat, daerah, wilayah, negeri. Dalam konteks Dhamma, desa ini mencakup lingkungan sosial, atmosfer moral, dan juga nilai-nilai yang hidup di sekitarnya. Itu makna dari desa. Jadi bukan cuma ya komunitas kecil yang tempat, daerah, wilayah atau negeri saja. Ya, tapi lingkungan sosial mencakup itu, atmosfer moral, dan nilai-nilai yang hidup di sekitarnya. Lalu waso, waso. Ini tinggal, mendiami, berdiam atau tempat tinggal secara terjemahan langsungnya. Tapi di sini secara Dhamma dikatakan bukan hanya hadir secara fisik, tetapi menghidupi dan dipengaruhi oleh tempat tersebut. Ya. Tetapi menghidupi dan dipengaruhi oleh tempat tersebut. Ya kan? Kita pasti kalau tinggal, ya kita akan bagaimana tempat itu menghidupi kita dan dipengaruhi. Kita dipengaruhi oleh tempat tersebut. Lingkungan. Ya. Ini salah satu faktor yang penting untuk perkembangan spiritual terutama. Dalam apapun sebenarnya. Oke. Jadi gabungan maknanya itu pati rupa desa waso berarti tempat tinggal di tempat yang sesuai, di tempat yang cocok, di tempat yang patut, atau berdiam di wilayah yang wajar. Secara luasnya diterjemahkan menetap dan hidup dalam lingkungan yang selaras dengan kebajikan, kebijaksanaan, dan pengembangan batin. Ya, dari sisi Dhamma. Ya, jadi menetap dan hidup dalam lingkungan yang selaras dengan kebajikan, kebijaksanaan, dan pengembangan batin. Kira-kira seperti itu. Ini ada dalam bait kedua dalam Manggala Sutta. Nah, kita bisa bayangkan misalnya seorang petani yang memiliki benih yang unggul. Jika ia menanamnya di tanah yang kering, penuh racun, dan tanpa air, benih itu akan layu. Ya, bukan karena benihnya buruk, tetapi karena tempatnya tidak sesuai, tidak cocok, tidak patut. Demikian pula manusia. Seseorang bisa memiliki niat baik, bisa memiliki potensi kebijaksanaan, dan bisa memiliki keyakinan pada Dhamma. Namun, bila orang tersebut hidup di lingkungan yang meremehkan kebajikan, yang menormalisasikan keserakahan dan kekerasan, menjauhkan dari perenungan dan kesadaran, maka batinnya perlahan akan melemah. Gak apa-apalah, semuanya juga sama kok melakukannya. Udah cincai aja deh, kalau enggak makan. Jadi iya deh,
ikut deh, iya deh, ikut deh gitu kan. Karena nggak diikutin aneh sendiri, nggak diikutin tekanan batin. Ya, jadi meremehkan kebajikan bisa saja. Atau istilahnya, buat apa sih berbuat baik? Nah, diomongin misalnya sama tetangga gitu. Buat apa sih berbuat baik? Toh yang sering kau wihara juga nggak baik orangnya, misalnya. Terpengaruh. Jadi Anda punya tekanan mental, beban batin untuk tidak ikut. Ya, ya. Sehingga juga akhirnya batinnya perlahan melemah. Betul enggak? Ada nggak yang seperti ini? Mungkin banyak contohnya. Niatnya ada, potensinya ada, tapi lingkungan yang nggak cocok. Ya kan? Nah, itu akhirnya semangat awal-awal, lama-lama ya habis juga bahan bakarnya gitu, capek gitu kan, terkontaminasi gitu. Ya masih untung aja kalau ada yang bisa ngecas, ya istilahnya masih ikut retret, berusaha gitu ngecas. Nah, ke rumah ya ntar paling seminggu 2 minggu habis lagi baterainya gitu. Kira terpengaruh. Nah, itu. Jadi di sini dari sisi sudut pandang yang lain ya, pati rupa desa waso itu bisa dikatakan kebijaksanaan memilih tanah tempat menanam kehidupan. Jadi bahasa filosofisnya lah, bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi kebijaksanaan memilih tanah tempat menanam kehidupan. Ya, itu makna yang lebih luasnya. Oke, tempat yang cocok. Bagaimana tempat yang cocok? Yang dibilang sebagai tempat yang cocok. Kesesuaian ini ya tidak hanya mengacu pada faktor geografis atau ekonomi, tetapi terutama pada faktor moral dan spiritual. Tempat yang patut atau sesuai harus memiliki ciri-ciri berikut agar mendukung perkembangan seseorang dari sisi spiritual dan moral. Lingkungan moral yang baik, ya. Lalu akses ke guru spiritual. Akses ke guru spiritual, lalu punya kesempatan untuk berbuat baik dan keamanan, dan memiliki keamanan dan kebutuhan dasar terpenuhi. Ini tempat yang dibilang cocok atau yang sesuai. Bagaimana Bante? Tempat yang lingkungan moral yang baik. Oke. Itu adalah tempat di mana Dhamma atau ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan, serta di mana ada komunitas yang menjunjung tinggi moralitas, terutama sangga. Ya. Tempat yang menghargai sila, mendukung perbuatan baik, tidak menekan seseorang untuk berbuat salah. Nah, lingkungan seperti ini membuat kebajikan tumbuh alami, bukan dengan paksaan. Ya. Rasanya sih di Indonesia cocok banget. Ya. Masih masuk
dari sisi umum gitu ya, secara general. Tapi kalau dipilah-pilah lagi ya, apakah tempat tinggal Anda cocok? Nah, secara overall tinggal di Indonesia sangat memungkinkan. Ya, apalagi kita dilindungi oleh undang-undang gitu kan, secara umumnya. Tapi ya balik lagi, kesempatan untuk berbuat baiknya ini yang perlu diperhatikan juga. Oke. Berikutnya, akses ke guru spiritual. Tempat di mana seseorang dapat bergaul dengan orang-orang bijaksana, pandita, dan mendapatkan bimbingan dari guru-guru yang terhormat. Ya, tempat di mana dhamma mudah didengar, praktek batin dihargai, guru dan sahabat baik atau kalyamnamita dapat dijumpai. Ya, karena tanpa nutrisi dhamma, kebijaksanaan tidak akan berkembang. Sudah sesuaikah tempat tinggal Anda? Sesuai, Bante. Sesuai dong. Sesuai enggak? Cocok loh. Saya punya rumah. Rumah saya cocok. Rumah saya rumah KSN. Ya kan? Ada guru pembimbingnya, ada kalyannamitanya, ya rutin, ya dhamma mudah didengar gitu kan. Ya kan, praktek batin dihargai, yang memeditasi sangat-sangat disupport. Ya kan, setiap uposatha jaga sila ya, dengan baik, difasilitasi. Kalau gitu, anggap saja KSN rumah Anda. Rumah yang kedua kek, ketiga kek, keempat kek, nggak apa-apa. Tempat tinggal dalam menumbuhkan spiritual. Ya enggak? Kan mudah berbuat baik. KSN suka ngajak orang berbuat baik kok. Mau yang gimana? Seperti Anda ini kan rutin ikut Q&A, itu kan ajakan berbuat baik. Ya, berarti sudah cocok nih ya. Anda sudah punya rumah. Ya jangan pikir yang lain dulu nih ya. Jangan saya tinggal di mana. Ya sudah, Anda tinggal di rumah KSN. Oke, berikutnya kesempatan untuk berbuat baik. Tempat di mana ada kesempatan yang cukup untuk mempraktekkan kebajikan atau punya, seperti berdana, menjaga sila, dan bermeditasi. Ya, di sana kesempatan untuk berbuat baik. Lalu keamanan dan kebutuhan mendasar. Tempat yang relatif aman dan damai, di mana kebutuhan dasar atau ahara dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan waktu untuk praktek spiritual. Kalau Anda retret di KSN semuanya beres. Anda tinggal meditasi, makan, tidur dah kerjaan Anda. Semuanya diurus. Ya, semuanya diaturin, semuanya dibantu. Dari ujung kepala Anda, ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda. Anda tinggal bawa diri aja. Dijemput pula. Ya kan, semuanya pokoknya dipenuhi. Anda juga nggak usah mikir gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya ya,
KSN bisa jadi rumah Anda. Kira-kira. Nah, ini diperlukan untuk perkembangan spiritual. Ya, jadi jangan berkecil hati dulu nih ya, yang jauh dari tempat bikunya nggak ada, jangan berpikir dulu nih ya. Penting ngeblok dulu mentalnya nih supaya, oh iya, saya masih ada punya rumah nih, rumah KSN. Setidaknya saya masih ada gitu, walaupun jauh di mata dekat di hati, tapi ya. Ya kira-kira seperti itu. Tapi secara geografis memang ya tidak mudah, tapi setidaknya ya masih ada rumah alternatif yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, bisa paham ya secara penjelasan ininya ya. Nah, dalam penjelasan yang lain ya, pati rupa desa waso juga berarti membatasi konsumsi informasi yang merusak, menjaga jarak dari percakapan yang dipenuhi kebencian dan kebodohan, dan memilih suasana yang menenangkan batin. Kenapa kok masuknya ke sana, Bante? Kan tadi Bante bilang bahwa nggak cuma sekadar tinggal, tapi pati rupa desa waso adalah kebijaksanaan memilih tanah tempat menanam kehidupan. Kalau Anda tinggal, tapi misalnya Anda tidak membatasi informasi, membatasi konsumsi informasi yang masuk, justru merusak Anda. Walaupun Anda tinggal di tempat yang nyaman, tapi batin Anda rusak. Tempat itu tidak cocok untuk Anda tinggali. Ya kan, apalagi sekarang di zaman medsos. Ya, Anda harus memahami bagaimana Anda tinggal, bagaimana ketahanan Anda. Kalau enggak, batin Anda yang berdiam akan terpengaruhi. Makanya harus mengerti untuk membatasi konsumsi informasi yang merusak. Juga menjaga jarak dari percakapan yang dipenuhi kebencian dan kebodohan. Dengan begitu Anda akan tinggal dengan nyaman, dengan aman dimanapun ketika Anda berada di sana. Dan memilih suasana yang menenangkan batin. Nah, dengan begitu Anda akan bisa tinggal dengan baik. Ya, tinggal yang cocok, batinnya tenang, batinnya damai, tidak ada kebencian di sana, tidak ada pembodohan, tidak ada kebodohan, dan tidak membebani diri sendiri. Karena informasi-informasi yang kita terima tidak menambah kegelisahan, tidak menambah kekhawatiran, tidak menambah ketakutan. Ya, seperti itu. Nah, kadang dikatakan berpindah tempat batin lebih penting daripada berpindah kota. Nah, ini beda dengan Hong Shui nih, dengan Feng Shui. Feng Shui harus pindah nih, misalnya elemennya nggak cocok, misalnya. Nah, ini kalau dari sisi Dhamma ini cuma rubah mindset, berpindah tempat batin. Ya, dimanapun akan bisa cocok. Kalau kita bisa menata ulang batin kita dengan menjaga sikap yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu ya membatasi konsumsi informasi yang merusak, salah satunya ya menjaga jarak dari percakapan yang dipenuhi kebencian dan kebodohan, dan memilih suasana yang menenangkan batin. Semua kan pilihan.
bukan ikut-ikutan. Kita yang menentukan. Bukan karena enak tidak enak. Kata-kata menjelaskan, pati rupa desa namayata alobo adoso amoho wadanti. Tempat yang sesuai adalah tempat di mana ketidakserakahan atau aloba, ketidakbencian atau adosa, dan ketidakbodohan atau amoha itu berkembang. Artinya, tempat yang sesuai adalah tempat di mana aloba, adosa, dan amoha itu berkembang. Itu secara batin ya. Jadi, kalaupun misalnya kita ada di lingkungan meditator, di wihara, di pusat meditasi, tapi kita sendiri batinnya bergejolak, kilesanya bertambah, berarti kita tidak mempersiapkan pati rupa desa waso secara batin. Jadi kalau seperti itu dimanapun nggak akan cocok tempat tinggal kita, karena kilesanya terus bertambah, ya kan, di sana. Ini yang harus kita bangun ini, ya. Dengan kata lain, pati rupa desa itu bukan dinilai dari kemakmuran materi, kemajuan teknologi, atau kenyamanan lahiria, melainkan apakah akar-akar kebajikan dapat tumbuh dengan subur. Ya, makanya kalau kita bisa memahami makna pati rupa desa waso, tinggalnya di kuburan pun happy-happy aja gitu kan. Ya kan, tinggal di kuti yang butut juga, yang jelek juga happy-happy aja gitu kan. Misalnya dikasih kutinya jelek, ini kuti tempat latihan kesabaran saya. Gitu kan mindsetnya, jadi kan ini kuti tempat saya harus lebih tekun untuk bebersih gitu kan, untuk terus nyapu, ngepel, artinya untuk rajin, supaya ini tempat latihan saya untuk rajin merawatnya, ya kan. Itu kan dari mindset kita, sehingga enggak, aduh kuti di tempat di kamarnya jelek, aduh kamarnya lembab, aduh WC-nya mampet, aduh WC-nya udah adu terus ya, jadi banyak komplain nih misalnya gitu ya. Nah ini akhirnya kilesannya bertambah. Tapi kalau oh iya, ini tempat latihan kesabaran saya nih, oke, terima. Oh iya, ya kan, ini memang saya harus disuruh rajin beres-beres nih kalau seperti ini nih, gitu kan. Oh iya, saya harus coba lebih waspada nih gitu kan. Nah, merubah sudut pandang, merubah mindset kita, jadi kilesannya tidak bertambah. Apapun posisi kita sebenarnya. Oh, saya sedang dilatih kesabaran saya. Oh, saya sedang dilatih mindful saya. Misalnya, oh ini saya sedang dilatih keikhlasan saya. Oh, saya sedang dilatih untuk puas dengan apa yang saya dapat santutinya. Kan banyak kata dhamma yang bisa kita praktekkan. Sehingga tinggal dimanapun, oke, aman-aman saja. Ya gimana tinggalnya? Oke, aman. Gimana tinggal? Oke, baik-baik saja. Orang lihat, ih, tinggalnya begitu baik-baik aja, gimana nih misalnya. Ya, jadi
bukan dinilai dari kemakmuran materi, kemajuan teknologi, atau kenyamanan lahiriah, melainkan dari apakah akar-akar kebajikan dapat tumbuh subur di sana. Bisa dikasih tempat yang sesuai, misalnya dikasih tempat yang tidak sesuai, berarti di sana sedang menumbuhkan, diharapkan untuk tumbuh akar kesabaran Anda. Ya kan? Kesabaran Anda, santuti Anda, ketenangan Anda gitu. Sedang ada kebajikan di situ. Bukan malah gejolak, nggak mau pindah kamar gitu. Atau bagaimana. Itu kan ini praktek ya, praktek untuk diri sendiri. Nah, kata-kata juga menegaskan ya, tempat yang tidak sesuai atau apatirupa desa. Jadi ada tambahan ape, apnya ap di depannya. Patirupa desa, jadi apatirupa desa itu adalah, atau tempat yang tidak sesuai itu adalah tempat di mana kejahatan dianggap biasa, kebajikan ditertawakan, dhamma sulit terdengar, dan praktek batin terhalang oleh tekanan sosial. Itu. Mungkin saja ada yang berpikir, jadi orang mah jangan baik-baik banget gitu. Nanti dimanfaatin orang. Ya. Ini bisa jadi tekanan sosial ketika banyak orang mengatakan seperti, jadi praktek berbuat baik Anda terngiang-ngiang, jadi menganggap ya memang gak perlu jadi orang baik-baik banget gitu. Padahal secara dhamma terus berbuat baik. Orang yang berbuat baik ya orang baik. Ya kan? Ini yang harus dipahami. Jadi perbuatan baik itu terus dilakukan. Memang kita harus jadi orang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini penjelasan dari apa yang secara basic, secara dasar patirupa desawa so, gitu kan, tempat tinggal yang sesuai, tempat tinggal yang cocok. Oke. Jadi secara overall ya, bagaimana tempat tinggal yang cocok? Ya, adalah baik untuk tinggal di tempat-tempat di mana keempat kelompok, yaitu biku, bikuni, umat rumah tangga laki-laki atau upasaka, umat rumah tangga perempuan upasika, itu hadir. Jadi ada minimal 4 kelompok ini. Ya, ada biku, bikuni, upasaka, upasika, termasuk samanera, samaneri. Ya, sekarang ya ditambah dengan yang lain ya. Ada syale, ada meci, ada atasilani, ada anagarika, anagarini misalnya. Di mana perbuatan baik seperti berdana dan menjaga moralitas dapat dikembangkan, dan di mana ajaran Buddha berkembang. Di tempat-tempat seperti ini terdapat banyak kesempatan untuk melakukan kebajikan. Ya, secara umum di Indonesia sangat memungkinkan, cocok. Dhamma bisa berkembang. Ya, secara umum. Nah, seperti dikatakan dalam, ada salah satu syair dari penulis terkenal, ya. Salah satu penulis dikatakan seperti ini, selalu tinggallah di tempat yang sesuai untuk memperoleh jasa kebajikan, kebijaksanaan, dan kekayaan.
Guru-guru zaman dahulu mengatakan hari tanpa memperoleh jasa kebajikan, memperoleh kekayaan, tanpa memperoleh kesehatan, kebijaksanaan, atau kekuatan dalam bentuk apapun adalah hari yang patut disesali. Ya, makanya secara hidup, supaya nilai hidup kita bertambah, ada yang harus kita pelajari. Kita bertambah ilmu, minimal salah satu dari itu. Nah, ini dikatakan seperti ini, hari tanpa memperoleh jasa kebajikan, kekayaan, kesehatan, kebijaksanaan, atau kekuatan dalam bentuk apapun adalah hari yang patut disesali. Ya. Tempat di mana keempat hal ini tidak dapat diperoleh bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali. Jika seseorang memiliki pengaruh dan keberuntungan, maka perlu untuk menciptakan tempat seperti itu. Artinya tempat untuk orang mudah berbuat baik. Tempat di mana orang mudah untuk bertemu dhamma. Tempat di mana orang mudah untuk praktek dhamma. Ya, tempat di mana kebajikan dihargai, tempat di mana istilahnya moralitas itu sangat dijunjung tinggi, tempat di mana kebijaksanaan bisa berkembang. Ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, karena dikatakan nyambung dengan tempat yang sesuai, gitu ya. Ada 6 hal tertinggi atau anutariya. Ya, yang pertama, dasana nutariya, pandangan yang tak tertandingi. Melihat Buddha dan para biku mengamati objek meditasi seperti kasina dan mayat, melihat para biku yang bermoral, ini akan meningkatkan keyakinan, menghilangkan kesedihan dan ratapan, menyucikan noda batin, menumbuhkan kejenuhan terhadap siklus penderitaan, dan membawa kemajuan menuju pencerahan. Tempat yang sesuai ketika Anda bisa misalnya memiliki pandangan yang tak tertandingi ini, dasana nutariya. Yang kedua, sawana nutariya, pendengaran yang tak tertandingi, pendengaran yang tak tertandingi, mendengarkan keutamaan 3 permata serta ajaran dari Tipitaka. Ini akan meningkatkan keyakinan dan kebajikan lainnya. Yang ketiga, laba nutariya, pencapaian yang tak tertandingi, memperoleh 7 harta mulia, yaitu sada, keyakinan, sila, moralitas, pembelajaran, bahusutta, kemurahan hati, caga, kebijaksanaan, panya, rasa malu akan kejahatan, hiri, dan takut akan kejahatan, otapa. Itu adalah pencapaian yang tak tertandingi, 7 harta mulia. Jadi bukan rubi, emas, atau yang lain ya, tapi ya sada, sila, bahusutta, caga, panya, hiri, dan otapa. Itu adalah 7 harta yang mana dia sebagai laba nutariya. Lalu sika nutariya, pelatihan yang tak tertandingi. Melatih 3 pelatihan utama, yaitu moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, sila, samadhi, dan panya. Yang kelima, paricariya nutariya, pelayanan yang tak tertandingi. Melayani Buddha dan para siswa mulia lainnya.
Yang keenam, anusata nutaria, perenungan yang tak tertandingi. Merenungkan keutamaan 3 permata, Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, ini adalah hal-hal yang unggul, di mana kalau Anda semua ya bisa, tempat tinggal Anda bisa mendapatkan ini semua, ini adalah tempat yang sesuai dari sudut pandang yang lain. Bisa melihat Buddha dan murid-muridnya, ya kan? Bisa melatih, isinya tahu objek meditasi, ya, bisa mendengarkan Dhamma, memperoleh ya harta yang tak ternilai, hasilnya pelatihan yang tak tertandingi, sila samadipanya, pelayanan yang tak tertandingi, melihat Buddha, dan juga Buddha dan murid-muridnya melayani, Bhikkhu Sangha, anusata, perenungan yang tak tertandingi, keutamaan 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini adalah tempat yang sesuai. Ya, rumah KSN cocok banget sudah ini. Enggak. Kira-kira nanti bahas lagi nih. Diingatkan lagi bahwa Anda sudah punya rumah yang cocok. Gitu. KSN. Oke. Nah, mengapa ini dianggap berkah? Nah, tempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah karena lingkungan yang sangat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Ya kan? Karena lingkungan sangat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang buruk, penuh kekerasan, kejahatan, atau godaan moral yang kuat, sangat sulit baginya untuk mempertahankan moralitas, mempraktekkan meditasi, dan mengembangkan kebijaksanaan. Ya, sebaliknya tempat yang cocok menyediakan fondasi yang stabil dan mendukung bagi seseorang untuk maju di jalan spiritual. Lingkungan yang baik bertindak sebagai proteksi dan stimulan bagi kebaikan. Nah ini. Ya. Jadi lingkungan akan sangat-sangat mendukung, penentu. Bagi para meditator, Cibodas tempat yang cocok banget gitu kan, untuk penumbuh, ya kan. Apalagi caranya ya KSN yang jadi penyelenggaranya gitu. Oke. Salah satu ini contohnya adalah di tempat yang sesuai, makanya perkembangan batinnya meningkat. Patacara di zaman Buddha. Ya, patacara ini mencapai tingkat arahat, menjadi teri setelah melihat Buddha dan mendengarkan ajarannya yang menghilangkan kesedihan, ratapan tangisnya, penderitaan, ketidaksenangan, dan keputusasaannya, serta mengakibatkan lenyapnya semua noda batin. Saat itu patacara sudah gila karena kehilangan semuanya. Tapi karena bertemu dengan Buddha, bertemu dengan Sangha, dan juga mendengarkan Dhamma, sehingga dia bisa tertolong. Ya, ini salah satu contoh hidup di tempat yang sesuai, yang akhirnya meningkatkan kualitas batinnya. Makanya dalam di dalam teks gitu ya, dikatakan kita harus mengingat tempat yang harus kita ingat dan kita rawat, kita jaga. Ya, kalau buat para biku nih salah satunya, yaitu tempat di mana Anda memiliki kesada yang kuat.
tempat di mana Anda istilahnya memiliki pencapaian-pencapaian, jana magapala. Tempat itu harus dijaga dan diingat. Kalau para biku salah satunya yaitu dan tempat pentabisannya harus dijaga dan diingat, karena tempat itulah di mana sada Anda sebagai biku diperkuat, menjadi kuat sehingga ada ditabiskan. Secara moralitas, secara ikatan moral Anda harus menjaga tempat itu. Nah, itu ada secara ininya untuk para biku. Ya. Nah, nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di sini ketika kita memilih tempat yang sesuai, itu dikatakan ini juga bukan melarikan diri dari tantangan. Kesannya lari dari sesuatu yang tidak cocok. Tetapi tujuannya adalah memilih kondisi yang memperkuat kebajikan. Ya, agar ketika menghadapi dunia, batin telah matang dan stabil. Jadi kita ukur kapasitas kita. Kalau kita belum mampu, kita harus cari tempat yang cocok dulu. Tempat yang cocok itu bukan berarti kita terlena atau tidak bergerak, tapi bagaimana di tempat yang cocok itu kita improve, kita bikin pondasi, bikin benteng yang kuat, sehingga ketika menghadapi dunia batin telah matang dan stabil, bukan jadi leha-leha gitu ya, menikmati. Nah, Sang Buddha sendiri memilih hutan yang sunyi untuk bermeditasi, wihara yang kondusif untuk mengajar, komunitas yang mendukung kehidupan suci. Ya, untuk lebih memaksimalkan. Jadi, pati rupa desawaso dapat diwujudkan dengan memilih lingkungan pergaulan yang menumbuhkan kebajikan, menciptakan ruang hidup yang sederhana dan sadar, menjadikan rumah sebagai tempat latihan dhamma, ya, dan menjaga batin agar berdiam pada perhatian benar, samasati, gitu. Ya, ini jadi kita yang istilahnya melihat poin-poin ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kehidupan modern, jadi dalam kehidupan modern, ya seseorang mungkin tidak bisa pindah pekerjaan, tidak bisa meninggalkan kota besar, tidak bisa mengubah keluarga atau budaya seketika, gak punya kemampuan, ya, gak bisa pindah pekerjaan, cari kerja susah, gak mungkin pindah kota besar, tinggal di kampung gak bisa, ya kan, gak ada penghasilan juga, nah, tidak bisa mengubah keluarga atau budaya seketika, ya, kondisinya seperti ini, kuat sekali, saya gak bisa. Nah, namun pati rupa desawaso tetap bisa diwujudkan, tetap bisa diwujudkan hidup di tempat yang sesuai. Bagaimana caranya, Bante? Ya, dengan zaman medsos sekarang, kita harus membuka ya bahwa lingkungan digital sebagai desa baru. Ya, media sosial, berita, dan hiburan adalah desa batin yang modern. Nah, memilih apa yang dikonsumsi adalah bentuk pati rupa desawaso masa kini.
Sehingga Anda bisa tinggal di tempat yang sesuai, artinya tidak nambahin kilesa Anda, maksudnya gitu. Kalau Anda tinggal di era modern ini, di era digital ini, nambahin kilesa Anda, berarti tempat tinggal Anda nggak cocok. Bukan pati rupa desa waso. Ya, jadi bentuk memilih apa yang dikonsumsi adalah bentuk pati rupa desa waso masa kini. Mengurangi konten kebencian, mengurangi sensasi yang tanpa kebijaksanaan, mengurangi hiburan yang melemahkan sati. Nah, handphonenya jangan di-scroll terus gitu. 2 jam scroll handphone sambil tiduran gitu. Tidur tengah malam jadinya. Sejam 2 jam gitu kan. Itu kan melemahkan sati. Tangan pegel, leher pegel. Ya kan? Terus aja nggak ada makna, sebenarnya cuma begitu, yang dilihat juga enggak. Ya kan? Nah, jadi mengurangi konten kebencian, mengurangi sensasi tanpa kebijaksanaan, mengurangi hiburan yang melemahkan sati adalah berdiam di tempat yang tepat secara batin. Ya. Nah, pati rupa desa waso juga terwujud saat seseorang memilih sahabat yang mendorong kebajikan, mendekat pada komunitas dhamma, menciptakan ruang dialog yang bermakna. Nah, ini dikatakan bahwa kalyana mitata, kalyana sahayata. Buddha mengatakan seperti itu. Kalyana mita adalah seluruh kehidupan suci. Ya. Jadi memilih sahabat yang mendorong kebajikan itu juga bagian dari pati rupa desa waso, atau hidup di tempat yang sesuai. Nah, di zaman modern ini, jadikan rumah Anda sebagai wihara kecil Anda. Jadikan rumah Anda sebagai wihara kecil untuk Anda, yang mana sebenarnya di zaman sekarang rumah bisa menjadi tempat kebisingan batin, atau bisa menjadi pati rupa dewaso. Misalnya bisa menjadi tempat yang sesuai. 2 pilihan. Ya. Kalau Anda tempat yang sesuai, kalau memilih selainnya rumah untuk menjadi tempat tinggal yang sesuai, jadikan rumah Anda itu wihara kecil untuk Anda. Dengan apa? Dengan membuat jadwal meditasi sederhana. Dengan mencoba pembacaan dhamma. Ya kan? Dengan juga praktek sila dalam keseharian. Nah, rumah akan berubah menjadi tanah subur kebijaksanaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Balik lagi, kita yang coba untuk mindsetnya, mengubahnya. Dimanapun bisa. Itu adalah tempat yang sesuai di zaman modern ini. Jadi, kita nggak selalu komplain tentang tempat. Karena semuanya juga nggak ada tempat yang benar-benar sesuai. Meditasi di hutan pun, kalau misalnya batinnya berisik, ya sama aja, bisa dikatakan seperti itu kan. Kira-kira makanya kita yang harus coba untuk merubah mindset kita, ya, untuk merubah sesuatu yang belum sesuai menjadi sesuai sekali lagi. Oke. Berikutnya, nah, pati rupa desa waso dalam perspektif Abhidhamma. Ya. Di sini, lingkungan itu sebagai kondisi atau pacaya bagi kesadaran dan cetasika untuk muncul. Ya. Dalam Abhidhamma, tidak ada aku yang tinggal,
Yang ada hanyalah cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Ya, paramata dhamma. Kesadaran, cita kesadaran, cetasika faktor batin, rupa materi, nibbana. Maka patirupa desawaso bukan tentang siapa tinggal di mana, melainkan tentang kondisi apa yang menopang munculnya cita dan cetasika tertentu. Ya, karena lingkungan sebagai pacaya, kondisi bagi cita dan cetasika untuk muncul. Ya, jadi patirupa desawaso bukan tentang siapa tinggal di mana, melainkan tentang kondisi apa yang menopang munculnya cita dan cetasika tertentu. Dari sini bisa dikatakan patirupa desawaso juga sebagai pacaya atau kondisi pendukung. Dalam patana, lingkungan berfungsi sebagai aramana, bisa aramana pacaya, sebagai kondisi objek. Tempat yang tepat menyediakan, ya, tempat yang tepat menyediakan objek indera yang menenangkan. Tempat yang tepat menyediakan pembicaraan yang bermakna. Tempat yang tepat menyediakan tanda-tanda kebajikan atau kusala nimitta, di mana itu sebagai kondisi objek atau aramana pacayo dari sisi patana. Nah, objek semacam ini itu akan memicu kusala cita, yang mana akan disertai oleh sobana cetasika, faktor-faktor batin yang indah. Ya, lingkungan sebagai aramana, yang mana itu akan memunculkan kusala cita dan sobana cita. Ya, disertai dengan sobana cita. Sebaliknya, lingkungan yang tidak tepat akan menyediakan objek yang merangsang loba, dosa, dan moha. Jadi kita harus bisa jujur sama diri sendiri. Objeknya apa, munculnya apa. Ya, bisa saja objeknya dhamma juga, tapi akhirnya respon kita menjadi dosa atau loba. Nah, makanya yang harus kita pahami nih. Nah, dari sisi anantara dan samanantara pacayo, cita yang muncul segera setelahnya dipengaruhi oleh cita sebelumnya. Ya, anantara dan samanantara. Nah, patirupa desawaso ini adalah menjaga kesinambungan dari satu kusala cita ke kusala cita lainnya. Ya, dari satu kusala cita ke kusala cita berikutnya, continuously, tanpa sering terputus oleh akusala. Ini penting bagi kita. Ini menjelaskan mengapa tempat sangat berpengaruh terhadap kebiasaan batin. Terus, karena cita sebelumnya akan mempengaruhi cita berikutnya. Ya, kalau kita terus membiarkan pikiran positif kita ada, itu malah akan lebih baik. Karena positif itu akan terus berkembang. Jadi, kalau kita juga membiarkan pikiran negatif itu ada, maka pikiran berikutnya pun akan terus negatif. Kalau muatannya pikiran kita selalu loba, selalu moha pikiran sebelumnya dengan juga loba dosa moha, maka pikiran berikutnya pun akan kecenderungannya ke sana. Semua dari lingkungan mempengaruhi. Ya, makanya sekali lagi
tempat sangat berpengaruh terhadap kebiasaan batin. Nah, dari sisi akar mula dan pati rupa desawaso mula, ya, menurut Atalis Atasilani, lingkungan yang tepat adalah tempat di mana aloba, adosa, amoha mudah muncul dari sisi mula akar. Dan sementara loba, dosa, moha tidak diperkuat. Ya. Ini adalah makna terdalam dari penjelasan kata-kata sebelumnya. Dari sisi mula, ya. Ya kan? Dari sisi akar. Nah, jadi secara abhidhamma, pati rupa desawaso akan menguatkan kusala mula. Dan apati rupa desawaso akan menyuburkan akusala mula. Nah, hubungan dengan sobana cetasika. Dalam kusala cita, selalu hadir sada, sati, hiri, otapa, aloba, adosa. Itu adalah cetasika semuanya, yang mana masuk ke dalam sobana, ya, pikiran yang indah. Ya. Nah, pati rupa desawaso menjaga agar cetasika ini tidak melemah, ya, memberikan kondisi eksternal yang selaras dengan keindahan batin. Artinya sada Anda semakin kuat, sati Anda juga penuh kesadaran makin kuat, hiri otapa Anda juga makin kuat. Bukan bodoh amat deh misalnya gitu. Aloba adosa Anda juga makin kuat. Nah, itu kan bagian dari cetasika yang terus terjaga, tidak melemah, sehingga memberikan kondisi eksternal yang selaras dengan keindahan batin. Nah, lingkungan yang meremehkan kebajikan akan melemahkan hiri otapa, mengaburkan sati, menggeser cita ke wilayah akusala. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya pati rupa desawaso itu dari melihat dengan hubungannya dengan sobana cetasika. Nah, pati rupa desawaso dengan hubungannya kama wipaka. Dalam abhidhamma juga dikatakan pati rupa desawaso itu sendiri adalah wipaka dari punya yang lampau. Namun juga menjadi kama yang baru. Ya kan? Kita terkondisi di sini karena dari masa lampau, tapi saat ini kita juga bikin kondisi baru. Dengan tempat tinggal yang tepat, kusala cita sering muncul, sehingga jawananya menjadi kuat, bikin kama baik yang baru, menanam benih wipaka masa depan yang lebih luhur. Ya, ini menjelaskan urutan bahwa Manggala Sutta, dalam Manggala Sutta bahwa pati rupa desawaso itu akan berhubungan dengan pubeca kata punyata, dan juga akan berhubungan dengan atta sama panidicca. Hidup ya dari tempat yang sesuai berkat jasa-jasa kebajikan yang lampau, sehingga di tempat yang sesuai kita bisa melatih diri dengan benar, menuntun diri ke arah yang benar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks modern, dalam bahasa abhidhamma nih, ya, dikatakan lingkungan digital, medsos nih, itu sebagai aramana modern. Konten yang dikonsumsi itu aramana pacayo. Algoritmanya ini memperkuat anantara pacayo. Setelah kita dapat aja, terus aja muncul terus kan berikutnya lagi kan. Ya kan? Sebagai algoritmanya. Nah, memilih konten dhamma berarti memilih objek bagi kusala cita. Nah, menata tempat tinggal batin. Dalam abhidhamma, batin tinggal pada objek,
Maka Pati Rupa Desawaso modern berarti membimbing batin agar sering berdiam pada objek yang benar, bukan membiarkannya mengembara di wilayah akusala. Ya, jadi secara refleksi secara Abhidhamma, tidak ada makhluk yang berpindah tempat. Yang ada hanyalah cita yang muncul dan lenyap bergantung pada kondisinya. Nanti ulang. Tidak ada makhluk yang berpindah tempat. Yang ada hanyalah cita yang muncul dan lenyap bergantung pada kondisinya. Pati Rupa Desawaso adalah kebijaksanaan menata kondisi. Kebijaksanaan yang agar sering muncul kesadaran yang indah. Ya, Pati Rupa Desawaso adalah kebijaksanaan menata kondisi agar yang sering muncul adalah kesadaran yang indah. Nah, ketika kondisi benar telah tersedia, pencerahan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ya, ia menjadi konsekuensi alamiah dari sebab yang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda yang belajar Abhidhamma, ya Anda bisa untuk mengaplikasikan ini. Secara ininya ya, secara garis besar saja, enggak secara detail. Setidaknya Anda mengerti bahwa ya, kuncinya adalah yoniso manasikara, bahwa menjaga objek Anda, arah mana Anda, dan bersikapnya dengan tepat. Ya, oke. Sebagai penutup, tiba pada waktunya penutup. Orang bijaksana tidak hanya bertanya, di mana aku tinggal, tetapi juga di lingkungan batin apa aku membiarkan diriku tumbuh. Ya, ketika seseorang berdiam di tempat yang tepat, maka jalan menuju kebijaksanaan tidak lagi terasa berat. Ia menjadi alami, jernih, dan penuh berkah. Yang Bhante bilang, nothing is impossible. Kalau Anda tahu, kalau Anda di kondisi yang tepat. Ya, seorang tidak maju hanya karena ia berbakat, tetapi karena ia memilih untuk tinggal di tempat yang tidak meracuni benih kebajikannya. Jadi manusia itu karma baiknya besar. Sesungguhnya. Banyak orang lalai, tidak merawatnya, sehingga kesempatannya terlewatkan. Karena dia ya meracuni benih kebajikannya dengan berbagai cara, disadari atau tidak disadari. Ya, jadi sebagai akhir, Pati Rupa Desawaso adalah berkah tertinggi karena menjamin bahwa seseorang berada di lingkungan, seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral, spiritual, dan kebijaksanaan, dan membuatnya lebih mudah untuk mencapai tujuan luhur dalam hidup, yaitu pembebasan dari penderitaan. Akhirnya ke sana. Ya, semoga ya dimanapun Anda berada, Anda bisa menciptakan Pati Rupa Desawaso dengan berbagai kondisi, dengan berbagai cara, sehingga ini akan membuat Anda, memudahkan Anda, ya, memperlancar Anda untuk pencapaian pembebasan dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.